Ketemu lagi dengan Pak Guru. Di sini Pak Iwan akan menjelaskan apa itu benda padat, benda cair, dan benda gas. Seperti yang kita ketahui bahwa benda padat itu benda yang sifatnya keras. Contohnya seperti apa kalau di kelas kita? Contohnya seperti meja. Apalagi kira-kira ya selain meja? Selain meja itu ada kursi, itu contohnya. Yang kedua, benda cair. Kira-kira apa ya benda cair contohnya? Ayo coba ingat-ingat. Kalau tidak salah, benda cair itu yang kita minum sehari-hari, yaitu air. Selanjutnya benda gas. Benda gas sering kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari, seperti kita menanak nasi menggunakan tabung LPG. Nah, jadi kesimpulannya wujud benda itu ada tiga. Satu, benda padat. Ingat, satu benda padat. Yang kedua, benda cair. Yang ketiga, benda gas. Ingat ya, ada tiga. Nah, di sini Pak Iwan akan melakukan eksperimen dengan perubahan wujud benda tersebut. Nanti ketika kita sudah tahu apa itu benda padat, benda cair, dan juga benda gas, kita harus tahu perubahan wujudnya. Benda padat itu nanti menjadi apa? Benda cair itu nanti menjadi apa kalau sudah ada perubahan? Nah, jadi kita tahu artinya mencair, membeku, dan menguap. Di sini Pak Iwan sudah menyiapkan bahan-bahan untuk eksperimen Pak Iwan untuk kalian. Yang pertama ada korek api, yang kedua lilin, yang ketiga es batu, dan yang keempat yaitu air. Mari kita cek apakah benda-benda tersebut ini mengalami perubahan. Yuk kita simak baik-baik. Yang pertama, kita coba nyalakan lilinnya. Nah, kita nyalakan lilinnya. Lilin ini awalnya benda apa? Ayo, kira-kira benda apa lilin? Lilin ini benda padat. Oke, kita coba lilin kita bakar lalu kita coba menuangkan. Nah, ini sudah menuangkan, sudah dituangkan, sudah berjatuh. Yang awalnya benda padat sekarang menjadi benda cair, yaitu ini mengalami perubahan wujud benda dari benda padat menjadi benda cair. Nah, apa selanjutnya yang terjadi jika benda ini didiamkan? Wujud ini didiamkan. Yuk kita diamkan dulu supaya kita tahu. Kita taruh dulu di sini. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, ini adalah es batu. Es batu. Es batu ini yang awalnya benda padat, Pak Iwan taruh di sini. Kita lihat apa yang terjadi. Kita tunggu saja beberapa saat. Yang ketiga, di sini ada air. Nah, air ini Pak Iwan ambil satu coba. Nah, coba ini air ini kita panaskan di lilin ini. Nah, kita panaskan. Kita tunggu hasilnya kayak apa, kita panaskan. Nah, ternyata air ini bisa mendidih. Coba kita lihat, kita pegang di atasnya. Ayo, kira-kira kenapa ini? Sudah mulai panas ini, mendidih, panas. Nah, ini merupakan perubahan wujud dari cair menghasilkan uap. Jadi ini namanya menguap. Nah, ini ciri-ciri menguap
jika kita ditempelkan tangan kita di atas, maka akan terasa panas. Nah, biasanya ini terjadi ketika kita sedang membuat air di panci, gitu ya. Jadi kita tahu ini namanya sudah menguap. Nah, taruh di sini menguap. Ini sudah berasa ada hitam-hitamnya. Berarti ini panasnya sudah melebihi. Nah, kita kembali lagi ke sini. Tadi lilin ini kita coba diteteskan mencair. Setelah kita tunggu beberapa saat, ternyata lilinnya berubah lagi menjadi kering. Ini kering. Membuka jadi kering. Nah, jadi kering. Nah, dan bisa diambil. Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. Benda cair seperti lilin ini yang awalnya benda padat lalu dicairkan, maka akan menjadi benda padat lagi seperti semula. Nah, bagaimana dengan es batu? Nah, setelah kita tunggu beberapa saat, es batu ini berubah menjadi air. Nah, air. Ternyata es batu itu jika didiamkan bisa berubah wujud menjadi benda cair. Perubahan ini dinamakan mencair, yaitu perubahan dari benda padat menjadi cair dinamakan mencair. Kalau lilin ini perubahan benda padat menjadi cair, sama juga tadi namanya juga mencair. Yang awalnya benda padat bisa mencair. Jika didiamkan, lilin tersebut menjadi padat kembali. Nah, jadi kita bisa tarik kesimpulan bahwa benda jika dilakukan eksperimen akan mengalami perubahan benda. Nah, dari hasil pengamatan ini, anak-anak bisa menuliskan apa yang terjadi jika lilin dipanaskan lalu didiamkan. Apa yang terjadi? Yang kedua, es jika didiamkan akan berubah seperti apa? Tulis ya di buku pengamatan kalian. Lalu nanti setiap kelompok mempresentasikan hasilnya ke depan. Bisa kan? Yang pasti bisa. Nah, mungkin hanya ini dulu eksperimen dari Pak Iwan. Mudah-mudahan anak-anak bisa memahami. Dan ini merupakan contoh yang sering kita lihat dalam kehidupan sehari-hari. Sampai jumpa anak-anak. Assalamualaikum.